Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maghfiratul Ummah dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Hubungan antara keterlibatan orang tua dengan kesiapan anak masuk sekolah dasar pada siswa kelas 1 SD Negeri Sidokari 2 Sidoarjo. Pada poin pertama yaitu pendahuluan. Kesiapan untuk bersekolah menjadi suatu hal yang sangat penting karena anak-anak yang telah mempunyai kesiapan akan mendapatkan pengetahuan yang baik dalam perkembangannya nanti. Sedangkan anak-anak yang tidak memiliki kesiapan sekolah, salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu anak akan menjadi bingung ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Lalu penelitian dilakukan karena adanya fenomena kesiapan anak masuk sekolah dasar yang terjadi pada siswa kelas 1 di SD Negeri Sidokari 2 Sidoarjo. Dengan hasil wawancara dengan guru kelas 1 di SD Sidokari 2 Sidoarjo, bahwa masih ada siswa kelas 1 yang masih belum siap untuk masuk ke jenjang sekolah dasar, dikarenakan ada beberapa siswa yang masih terhambat dalam proses pembelajarannya. Lalu rumusan masalahnya yaitu, apakah ada hubungan antara keterlibatan orang tua dengan kesiapan anak masuk sekolah dasar pada siswa kelas 1 di SD Negeri Sidokari 2 Sidoarjo. Berikut adalah metode penelitian yang saya gunakan, yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional dengan variabel X keterlibatan orang tua dan variabel Y kesiapan anak masuk sekolah dasar. Populasi dan sampelnya yaitu terdiri dari 66 siswa dari jumlah keseluruhan siswa di SD Negeri Sidokari 2 Sidoarjo. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert untuk keterlibatan orang tua dan psikotes NST untuk kesiapan anak masuk sekolah dasar. Lalu hasil dalam penelitian ini yaitu uji normalitas sebagai syarat untuk mengetahui kenormalan data dari variabel keterlibatan orang tua dan variabel kesiapan anak masuk sekolah dasar. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang artinya bahwa skor pada asumsi normalitas terpenuhi dan dikatakan data terdistribusi secara normal, di mana apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05. Sedangkan uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat. Berdasarkan tabel di atas, pada kolom linearity, nilai signifikansi sebesar 0,00, maka 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu di poin pembahasan yaitu uji hipotesis menghasilkan hasil koefisiensi korelasi sebesar 0,461 dengan signifikansi 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Kategorisasi skor keterlibatan orang tua yaitu tinggi sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, sedang 66 siswa dengan persentase 90,90%. Sedangkan yang rendah 6 siswa dengan persentase 0,9%. Lalu untuk kesiapan anak masuk sekolah dasar, sangat siap 1 siswa dengan persentase 1,51%, siap 60,90%, cukup 5 siswa dengan persentase 7,57%, kurang siap 0 siswa dengan 0%, sedangkan yang terakhir sangat kurang siap dengan persentase 0 siswa, yaitu 0%. Lalu untuk temuan penting penelitian yaitu dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara keterlibatan orang tua dengan kesiapan anak masuk sekolah dasar. Sehingga hipotesis yang ada dalam penelitian ini diterima dengan koefisiensi korelasi sebesar 0,461 dengan taraf signifikansi 0,00. Artinya bahwa terdapat hubungan positif antara keterlibatan orang tua dengan kesiapan anak masuk sekolah dasar. Sehingga semakin tinggi keterlibatan orang tua yang dimiliki siswa,
maka semakin tinggi pula kesiapan anak masuk sekolah dasar pada siswa kelas 1 di SD Negeri Sidokari 2 Sidoarjo. Lalu selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan masukan dan bahan perbandingan jika terjadi penelitian yang sama. Sedangkan manfaat praktis memberikan masukan bagi orang tua mengenai bagaimana kedekatan yang baik antara orang tua dan anak. Lalu referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 referensi berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kata atau salah yang kurang yang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.